Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Bertemu kembali dengan saya, Caroline SP. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pertemuan ke-1, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, untuk siswa kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 menyajikan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran, setelah menonton video sistem perkembangbiakan tumbuhan, siswa dapat 1. Menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. 2. Mengklasifikasi tumbuhan Angiospermae di lingkungan berdasarkan cara perkembangbiakan yang diamati. Ketiga, menyebutkan macam-macam cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. 4. Menyebutkan jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Kelima, menjelaskan proses fertilisasi pada Angiospermae. 6. Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian nama alat perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut? Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan lagi menjadi perkembangbiakan secara alami dan buatan. Perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. A. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual merupakan cara berkembang biak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Terbentuknya individu baru berasal dari bagian tubuh tumbuhan, misalnya batang dan daun. B. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Keturunan yang diperoleh memiliki sifat yang bervariasi. Apa perbedaan antara stolon dan rizom atau akar tinggal? Stolon merupakan bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruasnya muncul akar dan akan membentuk individu baru. Sedangkan rizom merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah dan tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Apa perbedaan antara tunas dan tunas adventif? Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya terbentuk di ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Pada cocor bebek, tunas yang tumbuh di pinggir daun akan terlepas dan tumbuh menjadi individu baru. Apa perbedaan antara umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar? Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal, berbentuk sisik dan berdaging. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung, yang berisi cadangan makanan. Pada bagian umbi, terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, akan tumbuh tunas. 1.2 Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Terdiri atas 1 stek, 2 mencangkok, 3 menyambung, 4 okulasi, 5 merunduk. Stek. Caranya 1. Pilih tanaman yang akan di stek. 2. Potong menjadi beberapa bagian. 3. Pada ujung batang yang akan ditanam di tanah, dipotong miring di satu sisi atau di kedua sisinya. Keuntungannya, dari satu tanaman induk dapat dibuat beberapa tanaman baru yang kualitasnya sama dengan induknya. Bagian yang dapat di stek adalah akar, batang, dan daun. Mencangkok. Caranya, pilih tanaman yang berkualitas baik, pilih cabang yang mengarah ke atas, kira-kira membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya, batang disayat melingkar sepanjang 7 cm, kupas kulit dahan sampai ke bagian yang berkayu, kikis bagian yang berlendir. Siapkan media tanam, letakkan di bagian yang telah dikupas, bungkus dengan kantong plastik, diikat. Biarkan kurang lebih 2 bulan atau hingga akar terlihat. Setelah itu potong bagian tersebut dan dapat ditanam di tanah.
Keuntungannya, mendapatkan tanaman baru yang berkualitas sama dengan induknya. Kekurangannya adalah perakarannya kurang kuat karena perakaran serabut. Menyambung. Caranya, siapkan batang bawah yang memiliki perakaran yang kuat, dipotong setinggi 25 cm dari permukaan tanah. 2. Siapkan batang atas yang memiliki sifat buah yang berkualitas, misalnya berbuah lebat, rasanya manis, daging buahnya tebal. Kemudian, batang atas dan batang bawah ini dipotong, bisa dipotong miring, kemudian nanti diikat dengan menggunakan tali atau tali rafia. Setelah kedua batang atas dan batang bawah tersebut menyatu, tumbuh tunasnya bisa menjadi tanaman baru dengan kualitas yang baik. Menempel atau okulasi. Caranya, siapkan batang bawah yang memiliki perakaran yang kuat. 2. Siapkan manta tunas dari pohon yang memiliki sifat buah yang berkualitas, misalnya berbuah lebat, rasanya manis, daging buah tebal. Yang ini adalah batang pertama, batang bawah. Ini adalah batang kedua, ada mata tunasnya. Mata tunas dari batang yang kedua ini akan ditempelkan kepada batang yang pertama. Caranya, iris kulit batang yang akan ditempeli, kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli, kemudian potong bagian atas batang jika tunasnya telah tumbuh, ya. Kemudian nanti ini diikat. Jika sudah tumbuh tunasnya, maka batangnya bisa dipotong. Merunduk. Caranya, 1. Rundukkan cabang tumbuhan, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut, ditanam, ditimbun dengan tanah, kemudian potong tangkai tumbuhan yang telah dirundukkan. Setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Ini merupakan tanaman yang baru. Reproduksi generatif pada Angiospermae. Bagian-bagian bunga terdiri dari kepala sari, benang sari, putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota bunga. Kemudian, macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang sama, artinya dari satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang lain, tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang lain, yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang lain yang berbeda jenisnya. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 1. Penyerbukan oleh angin, 2. Penyerbukan oleh air, 3. Penyerbukan oleh hewan, 4. Penyerbukan oleh manusia. Cara penyerbukan dengan bantuan hewan itu dibedakan menjadi 3. 1. Ornitogami, jika penyerbukan dilakukan dibantu oleh burung. 2. Kriptogami, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. 3. Entomogami, penyerbukan dibantu oleh serangga. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan serbuk sari ke kepala putik. Kemudian serbuk sari tersebut berkecambah, membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju bakal buah atau ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Saat bulu polen serbuk sari mencapai ovum atau bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Sel sperma 1 atau inti sel generatif akan membuahi ovum membentuk zigot, sedangkan sel sperma 2 akan membuahi
dua inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Endosperm berfungsi menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik ya. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya tentang perkembangbiakan paku dan lumut, teknologi reproduksi tumbuhan, perkembangbiakan hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.